Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, sumber utama pencemaran laut rata-rata berasal dari tumpuhan minyak, baik dari proses di kapal maupun pengeboran lepas pantai. Pencemaran bentuk ini lebih berbahaya jika dibandingkan dengan pencemaran laut yang bersumber dari darat. Saat minyak terpapar ke lingkungan laut, mengakibatkan sifat fisik, kimia, dan biologis minyak akan segera berubah. Padahal, kelarutan minyak dalam air dapat dikatakan rendah, tergantung kepada komposisi minyak dan temperaturnya. Oleh karena itu, jika minyak dibuang ke laut, maka akan mengapung dan menutupi permukaan air yang berakibat pada pencemaran laut. Nah, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Baik, saat ini telah hadir bersama kita mahasiswa inovatif dari Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Palembang, Ibu Elvita ST. Selamat datang, Ibu Elvita. Selamat datang, makasih. Iya, apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak. Sehat, Bu, ya? Iya. Baik Ibu, ini inovasinya sangat luar biasa, Bu, untuk pencegahan pencemaran lingkungan ya, Bu, ya, khususnya. Ya, benar. Dan bahan yang digunakan pun sangat mudah diperoleh dan berlimpah, serat kapuk, Bu. Bisa dijelaskan, Bu, apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini? Gitu. Iya. Jadi pertama kali kita kemarin karena saya bimbingan sempat ngobrol-ngobrol sama profesor saya, karena saya kan kepala sekolah di SMK Pertambangan itu kan jurusan teknologi minyak dan gas juga. Jadi sudah sering kalau lihat-lihat misalnya kita kunjungan ke perusahaan kan kita sering lihat ada beberapa limbah yang kadang-kadang terabaikan gitu loh. Sementara kalau misalnya mau dikelola mungkin menggunakan biaya yang cukup tinggi. Jadi beranjak dari situ kita ngobrol-ngobrol sama pembimbing, pas kebetulan sini Pak Profesor Subrier ya, Mbak. Kemudian kita punya ide ingin menggunakan serat kapuk. Nah, serat kapuk ini kan kita mengingat Indonesia ini kan produsen kapuk. Nah, untuk sekarang kapuk itu sendiri sudah sangat jarang digunakan. Bahkan kita sudah jarang menemukan bantal-bantal yang serat kapuk ya. Mungkin ada di desa-desa. Nah, dari situ kita berusaha untuk tahu kandungan dari serat kapuk itu sendiri. Seperti yang tampak kita perhatikan, serat kapuk itu kan mengkilat, warnanya kecoklatan. Dari yang kami baca, dari yang kami teliti bahwa serat kapuk itu mengandung lilin, Mbak. Jadi dia mengandung lilin, sehingga dari kandungan lilin itu dia bersifat hidrofobik oleofilik. Nah, sifat hidrofobik oleofilik itu artinya dia tidak suka air. Hidrofobik itu dia sukanya dengan minyak. Nah, dari beranjak dari situ karena limbahnya Pertamina itu kan banyak mengandung minyak, khususnya karena memang dia berkontribusi ke minyak, urusan minyak, sehingga selain minyak juga ada banyak yang lain juga. Ada seperti bisa jadi barium, bisa jadi TDS-nya yang sangat tinggi, yang sekarang menjadi seperti masalah provinsi Sumsel lah, Mbak, karena belum ada inovasi yang bisa menurunkan kadar TDS itu dengan biaya yang relatif murah. Nah, dari situ kita mencoba, kita buat set penelitian untuk membandingkan serat kapuk yang murni, yang tidak kita olah, kemudian ada lagi serat kapuk yang kita aktifasi menggunakan NaOH 5%, kemudian kita lanjutkan dengan air panas bersuhu 95,5 derajat Celcius. Nah, itu beranjak dari situ sebenarnya. Kemudian kita sering melihat kadang-kadang kalau di daerah itu orang kalau melihat air sudah bening itu mungkin perkiraannya sudah bersih. Sudah bagus ya. Karena kan pikirannya kalau bening itu bersih. Padahal kan belum tentu. Nah, sementara di Sumsel ini kan
perusahaan minyak itu banyak. Banyak Ada yang sekali. ilegal, ada Iya. yang tidak ilegal, banyak. Sehingga kadang-kadang kalau yang ilegal mungkin khususnya itu pembuangan limbahnya sembarangan. Nah, bisa di Sungai Musi kalau kita ya Mbak. Iya. Bisa di Sungai Musi. Nah, itu sementara Sungai Musi itu sendiri biasanya digunakan untuk MCK kehidupan juga ya. sehari-hari. Iya, betul. Kadang-kadang masih ada masyarakat yang menggunakan untuk kebutuhan air minum biasanya. Nah, dari situ kita belajar untuk bagaimana caranya meminimalkan polutan-polutan yang ada di eksplorasi minyak dan gas itu, ya supaya kalau dibuang ke lingkungan pun dia tidak berdampak signifikan untuk masyarakat di sekitar. Ya, Itu jadi saja Mbak, dampaknya mungkin. tidak langsung ke lingkungan seperti itu ya, Bu, Iya, ya. kalaupun memang misalnya harus ke lingkungan, jadi dampaknya ke masyarakat itu tidak Lebih terlalu, minimal ya. iya, signifikan, tidak terasa begitu. Iya. Itu bisa dijelaskan, Bu, bagaimana sih prosesnya? Prosesnya, Iya. sebenarnya alatnya ada itu. Jadi kami itu khusus untuk penelitian yang saya lakukan ini mengambilnya itu di air terproduksi di wilayah kita, wilayah Sumsel. Kita ambil, kita tampung di bak penampungan. Nah, sementara serat kapuk itu sendiri kita masukkan ke dalam kolom absorben bersekitar 40 cm diameternya, itu kayak tingginya sekitar 2 meter. Kita tampung di situ, serat kapuknya kita masukkan di situ Mbak. Kita masukkan, kita padatkan. Kalau yang saya lakukan ini sekitar 5,5 kilogram. Ini ya. Iya, banyaknya karena ya. kita penelitiannya skala laboratorium. Iya. Kita padatkan, kemudian setelah kolom dari air terproduksi itu kita pompakan menggunakan pompa biasa. Kita buat flow meternya sama tekanannya biar bisa dikontrol berapa. Kemudian kita alirkan ke kolom absorpsi. Nah, dari kolom absorpsi itu kita teliti, kita analisa berapa banyak penurunannya dari kadar awal yang kita teliti. Kita lakukan penelitian ini, kemudian analisanya kita menggandeng laboratorium BBLKP, kesehatan di depan Kodam itu Mbak. Iya. Nah, kemudian dari situ, karena memang kita akhirnya itu menggunakan membran. Membran itu sendiri kan biasanya kalau misalnya tidak terlalu banyak pretreatment di awalnya, itu biasanya cepat rusak. Cepat rusak ya, berarti jadi diganti lagi ya. Iya. Iya. Sementara harganya mahal kan. Iya, betul. Jadi sebelum kita alirkan ke membran, biasanya kita taruh lagi, ada lagi housing yang untuk memfilter lagi, yang tujuannya untuk mengurangi TDS-nya tadi, karena rata-rata TDS-nya itu 14 ribuan. Kalau yang kami teliti ini 14 ribuan, 12.700 sampai 14 ribuan. Tinggi ya. Iya, tinggi sekali. Sementara dari Permenhub Provinsi Sumsel ini khusus untuk perusahaan eksplorasi itu yang diizinkan ke lingkungan itu sekitar 4.000. Jadi jauh sekali yang harus diturunkan. Nah, alhamdulillah dengan menggunakan serat kapuk itu sendiri kita sudah mampu menurunkan 50%-nya. 50%. Jadi iya, jadi dari yang awalnya 12.700 tadi bisa turun sampai 5 ribuan. Nah, kemudian karena dia belum di bawah baku mutu lagi kan nggak mungkin dalam satu proses, maka kita lanjutkan lagi ke menggunakan membran ultrafiltrasi. Di akhirnya alhamdulillah hasil analisa air itu kita dapatkan 3 ribuan lebih, sehingga Berarti aman. ya baku mutu ya. Iya, aman untuk baku mutu. Iya. Kemudian kita juga di situ meneliti bariumnya sama fenolnya juga, dan minyak dan lemaknya juga. Alhamdulillah oil and semua grease-nya juga di bawah baku mutu ya. di bawah baku. Kalau baku mutunya minyak itu sendiri dia di 200 mg per liter. Jadi sudah di bawah Jadi sangat baku mutu. signifikan juga ya penurunannya setelah Iya, di-treatment sangat seperti signifikan, itu ya. sangat signifikan. Itu untuk kapuk yang diaktifasi. Kalau kapuk yang tidak diaktifasi juga bisa menurunkan, tapi tidak sebesar persentase dari kapuk yang diaktifasi tadi. Jadi sebelumnya kapuk diaktifasi dulu ya. Iya, Baru diaktifasi dengan bisa menggunakan NaOH 5%. NaOH tadi ya. Iya, benar. Itu apakah sudah digunakan sama perusahaan-perusahaan minyak kalau saat ini? Nah, sebenarnya profesor kami ini kan penelitian tentang air terproduksi itu kan banyak. Saya ini mungkin kelanjutannya dengan variasi absorben yang berbeda. Nah, untuk sampai saat ini yang saya tahu tuh belum ada, karena memang baru kami lakukan. Kemudian mau kami kembangkan lagi, karena ini kan masih skala laboratorium juga.
mau kami teliti lagi untuk yang lebih lanjutnya, untuk pengembangannya, sehingga pada saat ada perusahaannya mau memakai, menggandeng lah istilahnya kan, jadi tidak hanya cuman komponen itu saja ya, sehingga nilai jualnya pun mungkin bisa lebih tinggi ya kalau lebih banyak gunanya. Karena kalau dilihat kan treatmentnya sepertinya mudah ya, tidak iya, terlalu benar. tidak sulit ya untuk dilakukan, dan bahan baku kapuknya sendiri kan banyak tersedia dan murah seperti itu kan. Iya, karena kan kalau mau beli filamen untuk penyaringan itu mahal sekali, dan biasanya itu kita ngambilnya di luar ya. Iya, tidak ada di sini kan. Benar. Itu kalau misalnya kita mau skala rumah tangga saja, sebenarnya kita menggunakan housing biasa yang harganya 100 ribuan itu sudah bisa dipakai. Kayak kita air Filter galon, air ya, galonan ya. itulah Iya, ya, betul. benar itu. Air galon itu sudah bisa, artinya untuk skala kecil udah bisa dipakai. Iya. Benar. Iya, luar biasa sekali Bu ya. Simple tapi sangat bermanfaat seperti itu. Dan alat-alatnya pun sederhana. Kemarin saja saya untuk aktivasi pemanasannya bisa menggunakan kompor biasa sih, cuman harus dilengkapi dengan termometer. Nah, karena kami ini di skala lab, di lab Unsri itu kan ada alatnya, jadi kita tinggal menggunakan itu saja. Menggunakan heater kali ya. Iya, menggunakan heater pemanas yang biasa tapi dia. Iya, luar biasa sekali. Baik Bu Elvita, selanjutnya nih, sudah berapa lama sih inovasi ini dilakukan? Iya. Inovasi ini kami mulai meneliti itu di bulan Mei 2021 kemarin. Kemudian kita kan masih studi pustaka, coba dulu ya, kan, coba dulu, kemudian sudah kita coba analisa sampai dapat yang optimal, kondisi yang optimal, kemudian itu baru kita running awalnya itu di bulan September, kemudian selesainya di akhir November. Nah, alhamdulillah lumayan perjalanannya, namun hasilnya luar biasa ya. Lama, hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun untuk penelitiannya ya. Iya, benar. Terus siapa saja sih yang terlibat di inovasi? Yang terlibat langsung itu, kalau yang terlibat itu banyak sebenarnya. Ada teknisi laboran, ada orang laboran, cuman kita banyak berkonsultasi dengan Profesor Subriar Nasir. Sekarang beliau jadi kepala PPLH Unsri. Iya, luar biasa Pak Subriar. Alhamdulillah dapat pembimbingan super baik hati. Iya, kemudian sangat baik hati. Benar, mau bekerja keras. Sekarang kita konsultasinya itu malam, karena pandemi ini kan nggak setiap hari rutin bisa bertemu. Kadang kita lewat Zoom, kadang kita lewat WA, demi memaksimalkan penelitian. Betul sekali. Baik Ibu Elvita. Ini setelah dilaksanakan inovasi ini Bu ya, harapan kedepannya mau dibawa kemana Bu? Mau dikembangkan seperti apa? Harapannya pihak pemerintah melirik kali, supaya bisa dibuat pilot projectnya, biar bisa jadi pilot kita project ya di perusahaan-perusahaan minyak ya. Benar. Iya, betul. Biasanya juga kalau misalnya digandeng pemerintah kan kadang-kadang lebih gampang mempromosikannya. Ya seperti saat ini. Iya, ini salah satu cara untuk agar sahabat inovasi di rumah, khususnya perusahaan-perusahaan migas yang ada di Sumatera Selatan Bu ya, tergerak hatinya untuk mulai memperhatikan lingkungan sekitar. Dan mentreatment kembali air limbah produksi buangannya untuk menjadi air yang lebih baik lagi ya. Seperti itu Bu ya. Benar. Iya. Baik Bu Elvita, mungkin satu lagi, apakah ada ucapan terima kasih yang ingin disampaikan? Silakan. Ucapan terima kasih ini yang pertama saya ucapkan kepada Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Herman Deru, terima kasih atas kesempatannya hadir di sini, atas apresiasinya ya Bu ya. Sangat luar biasa sekali kehadiran adanya One Day One Innovation ya Bu ya. Sehingga ruang lingkup yang ada di Palembang kalau dipromosikan semua penjuru bisa tahu ya Bu ya. Tanpa harus datang ke sini gitu loh. Kalau misalnya memang berminat mungkin bisa berbicara lebih lanjut kali ya Bu ya. Kemudian
Yang kedua saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing saya, Bapak Profesor Subrian Nasir PhD atas bimbingannya, arahannya, kemudian kepada keluarga kali ya Bu ya, Iya, yang betul. telah memotivasi. Begitu, terima kasih. Dan kepada Mbak dan yang ada di sini ya, yang Iya, membantu kami sama-sama. untuk mempromosikannya. Iya, begitu. Iya, luar biasa sekali Bu Elvita, inovasinya sangat bermanfaat bagi semua sahabat inovasi di rumah. Dan tetap terus berkreasi ya Bu ya, tetap berinovasi dan kami tunggu inovasi-inovasi selanjutnya Bu. Iya, insya Allah. Iya. Baik sahabat inovasi di rumah, serat kapuk merupakan bahan alam yang dapat diperbarui, ramah lingkungan dan memiliki sifat khas yaitu hidrofobik dan oleofilik. Dan memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah sebagai absorben untuk mengelola air terproduksi yang merupakan suatu alternatif untuk mengurangi pencemaran lingkungan industri eksplorasi migas. Baik sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar pada podcast One Day One Innovation. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian sahabat inovasi, salam inovasi. Salam inovasi.